Ketika Yohanes mendapat kabar, Yohanes Pembaptis, saudara, mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Saudaraku, mendapat kabar apa Yohanes Pembaptis? Kalau kita lihat, mendapat kabar tentang pekerjaan yang dilakukan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Saudaraku, kita sudah membaca firman Tuhan dan kita telah mendengar jawaban Yesus tentang pertanyaan Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis ini, saudaraku? Di sini Yesus sendiri memberitahukan, saudara, Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang Yesus katakan, bahkan dikatakan lebih daripada nabi. Kenapa, saudara? Karena Yesus berkata pada ayat 28, "Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes." Saudara, ini perkataan ini keluar dari Yesus sendiri. Jadi Yesus berkata bahwa dari semua orang yang dilahirkan di muka bumi ini, saudaraku, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Saudara, itulah Yohanes Pembaptis. Tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus berkata pada ayat 26, bahkan sesungguhnya Yohanes Pembaptis itu lebih daripada nabi. Bahkan pada ayat 27, saudaraku, Yesus itu berkata bahwa tentang Yohanes Pembaptis itu bahkan tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Saudaraku, tentang Yohanes Pembaptis sendiri pun tertulis dalam Perjanjian Lama. Saudara, jadi ada nubuatan Perjanjian Lama yang menulis tentang Yohanes Pembaptis. Luar biasa, saudara. Karena sesungguhnya Perjanjian Lama itu penuh dengan nubuatan tentang Yesus Kristus. Yesus lahir di mana? Di Betlehem, sudah dinubuatkan. Yesus itu lahir dari keturunan Daud, sudah dinubuatkan. Saudaraku, itu sudah dinubuatkan. Yesus lahir dari seorang perawan, sudah dinubuatkan. Seluruh Perjanjian Lama penuh dengan nubuatan tentang Yesus. Paling tidak ada 114 nubuatan yang berbicara tentang Yesus. Tetapi saudaraku, luar biasanya, Yohanes Pembaptis pun itu ada dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Saudara, ini memang orang yang besar, dan Yesus yang berkata demikian. Lebih daripada nabi. Tentang dia, tentang pekerjaannya, itu telah dikatakan dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, sekarang Yohanes Pembaptis ini, saudaraku, bertanya kepada Yesus. Karena dia harus berseru-seru tentang akan ada keselamatan, akan ada juru selamat. Yohanes Pembaptis berseru-seru, kita harus bertobat karena kerajaan surga itu sudah dekat.
Juru selamat itu sudah datang. Saudaraku, itulah yang diseru-serukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan sekarang, saudaraku, Yohanes Pembaptis ingin satu kepastian. Apakah engkau yang akan datang itu? Apakah engkau yang akan datang itu? Karena Yohanes Pembaptis yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya untuk Allah kita. Dia berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dan dia sekarang bertanya, apakah engkau itu dia? Apakah engkau itu yang kami tunggu-tunggu? Atau aku harus menunggu orang yang lain lagi? Nah, saudara-saudara, dengan kata lain, Yohanes Pembaptis mau bertanya, apakah engkau Mesias itu? Apakah engkau yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan umatnya? Apakah engkau Tuhan itu yang aku persiapkan di padang gurun jalan untuk engkau? Apakah engkau adalah Tuhan itu yang saya luruskan di padang belantara jalan raya untuk engkau? Apakah engkau Mesias itu? Apakah engkau Tuhan itu? Saudara, itu pertanyaannya, saudara. Atau dengan kata lain, Yohanes Pembaptis mau berkata, berilah bukti bahwa engkau adalah anak Allah. Berilah bukti bahwa engkau yang akan menyelamatkan kami. Berilah bukti bahwa engkau yang akan membuat kami dapat selamat. Tolong berikan bukti bahwa memang engkau adalah Tuhan itu. Apakah engkau Tuhan itu, atau aku harus menunggu yang lain lagi? Saudara-saudara, itu pertanyaan Yohanes Pembaptis. Saudaraku, pertanyaan yang sangat penting. Apakah engkau anak Allah itu? Kalau engkau anak Allah, berikan bukti bahwa engkau adalah anak Allah. Kalau engkau memang yang diutus Tuhan, engkau adalah anak Allah yang diutus oleh Allah itu, berikan bukti bahwa memang engkau adalah anak Allah. Memang engkau adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh kami semua untuk menyelamatkan kami. Saudara, apa jawaban Yesus? Apa jawaban Yesus ketika Yesus ditanya, apakah engkau Mesias itu? Apakah engkau anak Allah itu? Apakah engkau adalah Allah yang turun dari surga itu? Mari kita lihat. Yesus menjawab mereka, ayat 22. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat. Saudara, jadi yang kamu lihat bukan hanya cerita-cerita orang. Apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Kau melihat dan kau mendengar dari cerita orang lain. Apa yang kau lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli menjadi mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudaraku, Yesus mau memberitahu, ini tandanya saya adalah Mesias. Ini tandanya saya adalah anak Allah, Son of God, atau anak manusia, Son of Man. Engkaulah yang memang menyiapkan semuanya ini. Engkau yang menyiapkan jalan di padang gurun untuk aku. Engkau yang meluruskan di padang belantara jalan raya bagi aku yang adalah Allah. Saudaraku, itulah jawabannya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku, pada hari ini juga sama. Saudara sudah mendengar bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sanggup menyembuhkan orang sakit, yang sanggup memberitakan kabar baik bagi orang miskin, artinya sanggup memberikan jaminan keselamatan dan pengampunan dosa bagi kita semua yang berdosa ini, yang sanggup membangkitkan orang mati. Saudara tadi saya sudah beritahukan sebelum Yohanes Pembaptis ini bertanya, beritanya adalah bahwa Yesus membangkitkan anak muda di Nain
yang sedang diusung keluar mau dikubur, saudara, dibangkitkan di tengah jalan oleh Yesus. Siapa yang dapat melakukan itu? Tidak ada manusia yang dapat melakukan itu. Hanya Yesus, saudara, yang dapat melakukan itu. Dan Yesus menutupnya dengan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku, saudara sudah mendengarnya. Dan Yesus berkata, berbahagialah kalau engkau yang mendengar dan percaya dan tidak menolak. Saudaraku, ini waktunya untuk kita percaya. Mungkin saudara sudah mencari-cari sedemikian rupa dalam hidup saudara. Engkau sudah mencari sedemikian rupa. Bagaimana saudara untuk dapat diselamatkan? Bagaimana supaya saudara memperoleh mujizat pengampunan? Bagaimana supaya ada satu keyakinan dalam diri saudara bahwa saudara memang ditebus dan akan memperoleh pengampunan dan jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Berbahagialah orang yang tidak menjadi menolak aku. Berbahagialah orang yang sebenarnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dapat menebus dosa-dosa, dan yang dapat mengampuni dosa, dan yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Maukah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat ini? Maukah saudara percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang turun ke muka bumi menjadi manusia? Sesungguhnya dia adalah firman Allah itu sendiri. Dan firman itu menjadi manusia. Dan dia disebut Yesus. Sesungguhnya dia adalah Mesias. Percayalah kepadanya. Kalau kau percaya, kau akan selamat. Bahkan seisi rumahmu pun akan selamat. Percayalah kepadanya.